Oh ya, hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Sebuah Datsun Go sudah ada di samping saya yang tentunya berbeda dengan mobil-mobil Datsun yang beredar di Indonesia seperti tahun 70-an, tahun 80-an. Itu ada kayak Datsun 120Y, Datsun 1600J atau Triple S itu. Karena Datsun setelah yang keluar yang itu, Datsun Go segmennya ada di mobil LCGC, dan dia juga berubah menjadi mobil yang hemat, yang harganya lebih terjangkau atau kompetitif, dan juga ya tentunya pajaknya juga lebih murah. Dan simak videonya sampai selesai. Datsun Go Plus Panca tahun 2019. Empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Sebuah Datsun Go sudah ada di samping saya, dan dia pertama kali dijual di Indonesia itu sekitar tahun 2013-2014an lah, bareng sama brand-brand lainnya yang mengeluarkan mobil di segmen LCGC kayak Ayla, Agia, Brio, Satya, ya gitu, kayak gitu, karena untuk memenuhi regulasi atau permintaan peraturan pemerintah waktu itu ya, untuk mengeluarkan sebuah mobil low cost green car. Nah, Datsun Go itu sendiri itu pertama keluar itu ada seri A, D seperti yang itu seri D. Kemudian ada lagi tipe T-Style, iya kalau nggak salah yang paling atas itu T-Style. Nah itu yang tipe D, dan bentuknya sendiri sih sebenarnya lucu kalau saya lihat. Itu selain juga unik, stylish juga, karena dia model-modelnya tuh kayak ya hampir kayak mobil-mobil Eropa lah ya, grillnya di situnya, dan dia tentunya di bawahnya Nissan ya, karena Datsun itu memang berada di bawah Nissan dari dulu juga. Kayak dulu ada Datsun Fairlady Z itu ya, itu juga itu Nissan juga. Nah itu bentuknya tuh asik itu dilihatnya, nggak ada yang salah sama desainnya. Itu grillnya kayak gitu gede, di tengahnya ada emblem Datsunnya. Kap mesinnya aja dibuat nongol di tengahnya, jadi pinggirnya itu lebih rendah ke bawah, tengahnya itu agak ke atas, dari situ ada tarikan garis bodinya. Kemudian lampunya itu masih halogen proyektor biasa, halogen biasa pakai H4, dan lampu sennya itu ada di bagian dalamnya, jadi yang di situnya di dekat grillnya. Dan itu setahu saya itu cuma tambahannya, itu untuk untuk DRL-nya itu. Dah, desainnya sih asik-asik aja untuk dilihat. Kalau untuk bagian depannya, nah mesinnya itu kapasitasnya kecil, cuma 3 silinder. Langsung aja kita lihat mesinnya. Oh ya, sebelumnya wipernya itu cuma satu, dan itu washer atau untuk nyemprotin air sabun wipernya itu juga cuma satu. Jadi dia emang ya biar simple lah ya. Tapi jangan khawatir, itu bisa buat nyapunya itu bisa buat seluruh kacanya itu, jadi nggak masalah. Sorry, wah suara pintunya aja mantap loh. Nah tuh dia mesinnya. Bentar, saya cari dulu sticknya. Oke. Nah mesinnya sendiri agak berdebu karena emang mobil yang dipakai untuk harian ya, dan panasnya lagi luar biasa di Semarang itu. Mesinnya sendiri kodenya HR12DE, tenaganya tenaganya itu 68 PS, torsinya 104 Nm. Itu mesin sama yang digunakan atau dipakai di Nissan March dan juga Nissan Kicks e-Power itu, yang untuk sebagai genset ya, untuk ngecas baterainya. Itu mesin berarti kan dengan teknologi yang canggih ya, karena sekelas Nissan Kicks saja pakai itu mesinnya. Dan dia penggeraknya roda depan pastinya itu 1200 cc 3 silinder. Tapi kalau yang manual seperti itu manual 5 speed, itu tenaganya itu cuma 68 PS. Anehnya di CVT-nya, yang transmisi maticnya CVT,
Itu yang di CVT tenaganya 78 PS, tapi torsinya tetap sama 104 Nm. Saya juga nggak tahu kenapa itu bisa beda. Dan nanti kita lihat aja gimana performa mesinnya. Dia juga belum ada modul ABS-nya karena remnya juga belum ABS sih setahu saya sih. Dan pastinya hemat bahan bakar. Langsung aja nanti kita coba gimana rasa berkendaranya. Nah, di bagian samping dia itu emang panjang gitu ya, karena memang bukan versi hatchbacknya. Oh ya, saya tadi lupa cerita itunya Datsun Go ya, apa namanya, sedikit sejarahnya ya. Jadi Datsun Go itu 2013-2014, kemudian di sekitar 2014an lah atau pertengahan itu dikeluarkan versi hatchbacknya namanya Datsun Go, nggak pakai plus tapi tetap di segmen LCGC. Nah, kemudian di 2018 dia ada faceliftnya di Januari 2018. Seperti itu faceliftnya. Kalau yang belum facelift itu ada sedikit perbedaan di bagian depannya, tapi kalau samping sama belakangnya sama. Nah, sekitar Mei 2018 keluar Datsun Go Cross, yang mana dia Datsun Go ya ditambah aksesoris seperti di crossover kan gitu. Cuma dia harganya lebih mahal karena tidak termasuk di segmen LCGC, jadi harganya memang lebih mahal. Baru di sekitar bulan September kayaknya 2018 Datsun Go itu ada yang namanya Datsun Go Live. Basicnya Datsun Go biasa, cuma ditambah beberapa aksesoris saja biar lebih ya live itu tadi, lebih lebih terlihat keren gitu ya. Dan ada warna merahnya itu bagus juga. Nah, dia discontinue itu sekitar tahun 2001 kalau enggak 2021 atau 2022. Itu disayangkan banget ya. Dulu udah discontinue, kemudian keluar lagi beda segmen jadi LCGC, habis itu discontinue lagi. Ya, oke, langsung aja kita bahas bagian sampingnya. Itu dia panjang. Setahu saya kalau yang nggak panjang itu namanya Datsun Go Panca aja, nggak ada plusnya. Nah, itu karena dia ada plusnya itu 5+2, jadi tempat duduk dalamnya nanti akan kita lihat, sampai ke belakang juga ada. Dan dia itu bentuknya sih ya lucu aja gitu, kayak apa namanya, hampir sama kayak wagon ya, jadi hatchback yang dipanjangin belakangnya gitu. Kemudian polosan aja, nggak ada tempelan side molding atau apapun juga. Spionnya juga belum elektrik tuh, spionnya masih biasa karena dia yang seri D. Kemudian bukaan pintunya suara dengan bodi kayak gitu, dan suara pintunya ya, dengerin ya, mantep loh, beneran loh, beda tetap ya. Dan itu velgnya itu pakai ring 13, profil bannya 155/80 R13. Nah, dan dia emang polosan, nggak ada apa-apanya sama sekali, cuman ada antena aja tuh di tengah situ. Langsung aja kita bahas ke belakang. Ya, di bagian belakang sebuah Datsun Go. Yang pertama kelihatan memang dia nggak ada wiper belakangnya ya, apalagi ada defogger atau pemanas kaca belakang itu nggak ada. Dan desainnya tuh yaitu unik, lucu sebenarnya, nyenengin juga dilihatnya. Tapi dia ada tuh lampunya tuh kayak ada blok-bloknya gitu ya, kalau mata orang gitu ya. Dan itu semuanya masih halogen biasa, di Go Plus Panca, dan dia ada tulisannya Datsun Nusantara di situ. Karena emang sebuah LCGC dulu mengharuskan pakai ya ada unsur-unsur nama bahasa Indonesianya lah ya. Dan itu ada emblem Datsunnya di situ. Dan apa namanya, setahu saya kalau yang seri D itu nggak ada spoiler belakangnya. Mungkin itu tambahan sama lampu LED-nya juga. Nah, itu di bawah itu knalpotnya tuh kecil banget tuh. Knalpotnya itu kecil, dan dia itu kalau pas lagi idle getarannya di dalam itu cukup kerasa. Tadi pas saya bawa mobilnya di tempat saya biasa buat konten atau syuting itu cukup getar-getar gitu. Getarannya cukup kerasa. Nah, langsung aja kita lihat dalamnya. Oh ya, bisa pakai kunci atau ada tuas dari dalam. Tuh, bagasinya sih kalau bangku belakang ditegakkan kayak gitu ya itu jelas kecil banget ya, cuman ada dongkrak, payung-payung segala macam. Tapi kalau mau lebih gede lagi itu bisa dilipat. Bentar. Nah, sorry tadi lagi ngelipet itu karena belum tahu caranya, ternyata cuman kayak gitu aja. Jadi senderannya cuman bisa dilipat ke bawah dan nggak bisa ditegakin lagi, atau bawahnya itu nggak bisa dinaikin ke atas nempel ke jok tengahnya ke situ ya. Tapi itu kalau dilipat itu cukup gede juga. Cuman bangku baris belakang itu
itu sebenarnya cuma buat anak kecil loh. Karena kalau orang dewasa, apalagi tingginya 170 kayak saya, jelas di situ kurang memadai ya, sangat itu kecil banget, tempatnya sempit. Ya kira-kira segituan lah. Nah, cuman emang kalau kurang gede itu bangku baris tengahnya bisa dilipat lagi ke sana. Langsung aja kita bahas bagian dalamnya seperti apa. Kita ke tengah dulu. Nah, di bangku baris tengah tuh ya, karena yang paling belakang saya nggak akan bahas deh, karena kecil banget, sempit tempatnya beneran. Nah, itu dari door trimnya sendiri itu bahannya memang plastik keras. Handle-nya sendiri sama kayak handle mobil Nissan yang lainnya. Nissan mah juga kayaknya kayak gitu juga, cuman itu belum ada lapisan chrome-nya. Nah, untuk seri D sama A, emang jendelanya itu yang belakang belum power window, tapi pakainya power otot kayak gitu. Jadi tuh kalau mau, nah, badannya kuat dan sehat, pakainya emang caranya kayak gitu. Dan kita langsung ke dalam aja. Tuh, masih lega loh. Itu depan posisi nyetir saya ya, tinggi saya 170 cm pintar. Nah gitu biar nggak backlight. Nah itu masih lega. Dan itu memang fix ya, senderannya nggak bisa disetting, recliningnya, kemudian itu headrestnya, sandarannya juga fix kayak gitu, nempel sama joknya. Bahannya sendiri fabric dan tapi masih lega loh. Tuh, legroomnya, headroomnya, kaki bisa di bawah jok juga, telapak kaki kita. Dan di door trimnya sih nggak ada cup holdernya cuma di tengah situ satu. Tuh, yang lainnya nggak ada karena AC-nya juga cuma di depan, cuma ada pegangan tangan aja gitu. Yuk langsung bahas ke depan aja. Nah di bagian depan door trimnya bahannya sama, plastik keras, ada speakernya sama itu side pocket, door pocket di situ. Itu juga bisa buat tempat minum juga sama. Nah itu power window-nya itu cuma 2, yang depan itu cuma yang depan aja, cuma yang sebelah kanan itu auto down aja, nggak bisa auto up. Dan itu untuk door lock-nya sama buat window lock-nya, semuanya masih sama. Nah kita langsung ke dalam. Nah oke. Tuh dashboardnya sendiri, dashboardnya agak tinggi ya, dan posisi joknya itu agak ambles ke bawah. Tapi nanti kita coba gimana pas rasanya nyetirnya di jalan. Nah itu ada kisi AC-nya yang situ bulat, yang tengah kotak gitu, kayak gitu. Desain dashboardnya sendiri oke sih, enak dilihat, two tone gitu ya, 2 warna, itu warna gelap, ya itu warna terang. Sama di situ glove boxnya gede loh itu beneran. Sorry. Nah kemudian di situ simple sih, itu AC-nya juga cuman ada fan speed. Kemudian temperaturnya sudah tempat buat nyimpen barang atau HP. Itu ada head unitnya. Head unitnya sih udah bawaan apa diganti ya, kayaknya aslinya nggak kayak gitu deh. Terus itu spionnya itu nggak ada DE night-nya, jadi memang bener-bener simple standar aja. Dan di atasnya nggak ada kaca, itu juga cuman lampunya biasa, belum LED. Situ soket 12 volt, itu lampu hazard. Tuas persnelingnya itu manual 5 speed. Dan di situ tuas rem tangannya udah simpel aja, cup holder yang di belakang tadi. Sama di situ ada satu cup holder lagi di di tengah situ, sama tempat buat nyimpen barang-barangnya juga ada di situ. Tapi di sebelah bawah ya tuh, di atas kaki driver itu ada tempat nyimpen yang agak besar juga. Di situ bisa nyimpen dompet, dan di atasnya lagi bisa buat nyimpen HP. Dan itu ada beberapa tombol slot kosong. Nah, ntar kuncinya sendiri kayak gitu, tulisannya kuncinya tulisannya Datsun kayak gitu. Dan kalau dikontak, nah di situ itu RPM-nya digital loh, beneran. Mana ada mobil aja gede RPM-nya digital kayak gitu, ya kan? Dan simple banget di situ, cuma ada petunjuk bahan bakar, odometer, trip, konsumsi bahan bakar, average fuel consumption, yang tadi real time, sama sisa jarak berkendara. Udah cuma itu aja. Kita starter aja mobilnya coba, karena emang simple banget mobilnya. Oh ya, headrestnya juga masih nyambung sama joknya. Mesinnya itu biarpun 3 silinder, tapi karena dia 1200 cc jadi masih cukup halus.
Kalau ada kompetitornya kan 3 silinder tapi 1000 cc. Nah itu lebih bergetar daripada Datsun Go. Kita gas. Halus loh, beneran. Tuh, AC-nya juga dingin. Yuk langsung kita bawa jalan aja mobilnya. Kayak gimana rasanya kalau pas kita bawa di jalan. Sebuah Datsun Go plus panca dan sebenarnya mobilnya tuh enak, suspensinya terutama ya itu nyaman. Saya dari tadi jalan di cor beton dan nggak ada rasa kerasnya sama sekali. Beda sama kompetitornya kayak misalnya Honda Brio, itu masih ada sedikit kerasnya. Tapi kalau di Datsun Go itu lebih ke arah empuk, nyaman. Joknya sendiri juga enak, tebel, dan apa namanya, kita lewat speed bump ya, tuh kan empuk loh, nggak keras sama sekali. Nah itu cuman sebenarnya kalau posisi nyetirnya, nah itu kekurangannya di situ. Jadi selain setirnya nggak bisa disetting tilt atau teleskopik, kemudian nggak ada pengatur head adjuster atau ketinggian joknya, dia juga dashboardnya itu lebih ke atas, joknya lebih ke bawah. Jadi kita rasanya itu kayak sedikit tenggelam gitu untuk posisi nyetirnya. Kadang ya kurang ergonomis lah ya kalau buat saya. Kalau tingginya 170 cm seperti saya, rasanya sih kayak gitu. Tapi kalau buat visibilitasnya, pandangan kita keluar ya, ke depan, samping, belakang, lihat spion tengah ke belakang juga itu jelas banget, nggak ada masalah dan nggak kendala. Pilarannya itu sedikit lebih tebal. Nah lanjut lagi, sorry tadi kameranya agak trouble dan tadi tuh sampai di pilarannya itu memang sedikit lebih lebar ya atau tebal, tapi untuk blind spotnya masih aman. Jadi mini blind spot masih enak kalau dipakai buat belok gitu ya, lihatnya tuh leluasa. Nah kemudian suspensinya empuk. Cuman tadi ya posisi setirnya emang agak-agak kurang gitu kalau buat saya sih ya. Tapi untuk feel setirnya itu udah pakai IPS loh, sudah pakai electronic power steering dan itu ringan banget. Kalau di kecepatan 60 km ke atas dia bisa tambah berat seperti ya IPS pada umumnya ya. Cara kerjanya emang kayak gitu. Dan feel pedalnya sendiri enak, koplingnya nggak berat. Pedal gasnya juga ringan, dan yang enak lagi kayak mobil-mobil Nissan yang lainnya ya, itu remnya ditol dikit tuh, enak banget. Jadi emang nggak ada masalah dan nggak ada kendala kalau untuk pengereman. Nah gimana rasa performa mesinnya? Mesinnya sendiri enak loh. Dia tenaganya itu untuk hitungan mesin 3 silinder ya, coba saya tarik ya. Nah tuh kan, dia tuh narik banget. Torsi bawahnya itu udah mulai kerasa. Kemudian di putaran tengah sampai ke atas juga tenaganya itu enak lah pokoknya. Tenaganya itu ada gitu. Cuma ya karakter mesin-mesin kayak gitu kan, kalau di putaran atas udah agak turun powernya. Tapi mobil-mobil kayak gitu emang lebih mengutamakan torsi ya sebenarnya. Karena kalau buat stop and go di dalam kota itu akan lebih enak lagi, akan lebih kerasa ya, tenaganya tuh enak aja gitu kalau dipakai di dalam kota. Nah kemudian untuk konsumsi bahan bakarnya itu memang hemat banget. Di dalam kota aja bisa tembus sampai 1:14 sampai 1:15 di kota Semarang ya, yang lalu lintasnya itu kadang macet atau padat, tapi juga ada lengangnya gitu. Memang nggak semacet di Jakarta ya. Mungkin kalau di Jakarta di Jakarta bisa lebih ya sedikit boros lah daripada di Semarang. Di Semarang emang beda sih trafiknya. Nah secara overall sih enak nyetir Datsun Go. Tenaganya enak, kemudian suspensinya empuk, nyaman. Kekedapan kabinnya itu memang agak kurang kalau kita lihat. Nah itu suara motor mobil lewat kedengeran, dari dalam
Kemudian road noise, suara perputaran roda ke aspal itu juga gemuruhnya agak kedengar, cuman yang halus itu emang suara mesinnya. Jadi suara mesinnya itu memang halus. Mesin-mesin yang dipakai di Nissan March gitu, kayak yang tadi saya bilang. Sorry, saya sambil muter bentar ya. Itu memang halus, jadi nggak keganggu dengan suara mesin. Tapi enak loh nyetir Datsun Go itu, dipakai harian enak, dipakai luar kota juga nggak ada masalah. Cuman emang itu posisi nyetirnya aja, andai aja bisa di setting tilt atau teleskopiknya, tiltnya aja dah, nggak usah teleskopik. Atau itu apa, setting joknya itu ada head adjusternya, itu pasti akan lebih enak lagi. Dan setirnya sendiri juga empuk bahannya, jadi bisa buat alternatif ya. Kalau pengen Brio mungkin harganya masih kemahalan, atau Agya Ayla di tahun-tahun yang sama, ya referensinya bisa Datsun Go. Ya, saya sudah coba Datsun Go itu buat jalan-jalan, biarpun nggak lama, cuman bentar aja karena waktunya juga. Dan secara overall itu mobil biarpun sudah nggak keluar lagi discontinue, tapi harga bekasnya di marketplace ya, pasar-pasar mobil bekas kayak gitu, itu mobil masih layak. Harganya itu lebih rendah daripada mobil-mobil kompetitor di zamannya. Coba deh brand lain ya, kayak Brio 2019 harganya berapa, Agya Ayla 2019 harganya berapa. Nah itu kalau saya pas cek tadi, itu harganya memang lebih di bawahnya. Coba cek sendiri aja, karena tiap daerah memang harganya itu beda-beda. Mobilnya nggak dijual ya, cuman buat review di channel saya aja. Dan itu mobil memang terawat dan kondisinya masih bagus banget, masih apa ya, di-maintain dengan baik. Sebenarnya saya mau bahas mobil itu tuh kemarin, tapi karena yang punya itu bilang mobilnya itu mau diservis, karena memang servisnya itu rutin banget, jadi saya mundurkan 1 hari. Dan enak loh, beneran. Kayak tadi tuh saya pas coba, suara mesinnya halus, tarikan mesinnya enak, akselerasinya, torsi bawahnya dapat, di putaran tengah sampai ke atas juga masih narik juga itu kan. Kemudian konsumsi bahan bakarnya jelas hemat, karena dia cuma 3 silinder biarpun 1200 cc, tapi tetap bahan bakarnya itu hemat. Dan secara kenyamanan juga suspensinya empuk bandingannya. Cuman memang untuk kekedapan kabinnya memang agak kurang. Namanya mobil juga ada plus minus lah ya, kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau buat luar kota juga nggak masalah, dibuat dalam kota lewat gang-gang kecil, biarpun dia yang versi Go Plus pancanya itu, yang versi panjangnya juga nggak ribet dan juga nggak panjang banget. Tapi apa namanya, secara desain, secara model atau bentuk depannya, apalagi yang udah facelift kayak gitu, itu cakep loh. Lumayan lah, biarpun nggak cakep banget lah ya. Dia apa namanya, ada uniknya, ada lucunya gitu. Kalau dilihat tuh nggak ngebosenin gitu. Dipakainya juga enak. Nah, itu mobil buat siapa? Ya buat yang pertama kali mungkin pengen punya mobil yang di segmen LCGC harganya memang lebih rendah, kemudian konsumsi bahan bakarnya juga hemat. Ya buat dipakai sendiri. Apalagi kalau yang pengen yang CVT atau yang Matic, wah itu pasti akan lebih enak lagi. Yang manual aja enak, koplingnya nggak berat gitu kan. Nah, untuk beban pajaknya, itu mobil plat Kota Semarang tahun 2019 Datsun Go Plus panca tipe D sekitar 1,5 jutaan tadi saya lihat di STNK-nya. Nah, kalau yang pernah punya atau yang lagi pakai Datsun Go, bisa tulis kolom komentar di bawah, kita share pengalaman sama-sama, kita belajar sama-sama juga. Dan mungkin segitu aja video terbaru. Mungkin segitu aja video dari saya tentang Datsun Go Plus panca tipe D tahun 2019. Jangan lupa subscribe, like, share video ini ke media sosial Anda. Klik gambar lonceng notifikasi agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video yang lainnya.